ini diwakili oleh Ketua Said Abdullah Institute. Selanjutnya yang saya hormati para pemateri yang hadir pada kesempatan kali ini. Ada kawan saya dan juga senior saya Pak Syafiq di UTM, juga ada Pak Basuki yang saya hormati juga, rekan dan rekanita pengurus IPNU, IPPNU yang saya banggakan, ketuanya rekan Adin dan juga rekanita Zufro, juga rekan dan rekanita semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini. Ya, jadi kalau dari perspektif Islam itu ya harus basa-basi ungkapan-ungkapan Arab dan salawatnya agak diperpanjang. Nah, baik, para bapak, para ibu hadirin, sedikit yang akan saya paparkan tentang 4 pilar kebangsaan dari perspektif Islam ini. Sebenarnya pasti akan mengarahkan kita pada sebuah diskusi-diskusi yang sangat-sangat klasik. Apa itu? Yaitu diskusi-diskusi yang membahas tentang keterkaitan antara agama dengan negara. Ini bagaimana posisi agama dalam hal ini kalau kita bilang Islam ya, karena kita ketika berbicara di Indonesia mayoritas Islam, berbicara posisi agama Islam di hadapan negara ini sebagai apa? Apakah hanya diambil substansinya saja, nilai-nilai keislamannya saja? Apakah kemudian harus secara legal formal ditetapkan pada sistem perundang-undangan yang ada di negara? Nah, kita pasti akan kembali kepada pembahasan-pembahasan klasik seperti itu. Kenapa saya katakan klasik? Karena pembahasan relasi antara Islam, agama dengan negara ini sudah pernah dibahas, diperdebatkan oleh para founding fathers kita. Para pendiri bangsa ini sudah pernah memperdebatkannya berkali-kali. Ketika Bung Karno proklamasi, beliau ini tidak paham mau pakai landasan negara apa. Yang penting ayo merdeka terlebih dahulu, sisanya pikir belakangan nanti, masalah landasan negara, dasar negara ataupun yang lain. Sehingga pasca kemerdekaan, nah, para tokoh-tokoh bangsa kita ini saling berdebat. Ada yang menginginkan Islam sebagai legalitas, ada yang lain, dan perdebatan ini kemudian selesai ketika ada yang namanya Piagam Madinah. Nanti bisa dikoreksi oleh para pengatiri yang lain. Dari Piagam Madinah ini kemudian dikompromikan menjadi undang-undang dasar yang sampai sekarang ini. Komprominya seperti apa? Di dalam undang-undang dasar kemudian menghapus kata mewajibkan menjalankan seluruh syariat bagi setiap pemeluk agama Islam. Jadi agama kembali kepada diri masing-masing, seperti itu. Nah, baik. Selanjutnya, kalau kita melihat secara teologis, kira-kira Islam dalam hal ini Al-Quran sebagai dasar, sebagai sumber hukum utama, pertama dan paling utama, dia menceritakan tentang atau memerintahkan terkait sistem pemerintahan apa enggak? Kalau kita cari di dalam Al-Quran, tidak ada satu ayat pun yang kemudian memerintahkan kita sebagai umat Islam memakai sistem pemerintahan tertentu. Itu tidak ada di situ. Jadi ketika ada sebuah ayat yang berbunyi wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, khalifah ini kemudian yang disalahartikan pemahamannya oleh kawan-kawan di luar kita, oleh orang-orang HTI, dikiranya itu adalah sistematika pemerintahan. Padahal itu berbicara tentang kepemimpinan manusia sebagai seorang pemimpin. Kewajiban-kewajibannya seperti apa, larangan-larangannya seperti apa, bukan berbicara kemudian tentang pemerintahan.
Itu di Al-Quran. Di hadis Nabi pun, apakah kemudian Nabi memerintahkan harus penerapan khilafah atau harus menerima penerapan hal-hal tertentu? Perlu diketahui di sini, yang Nabi lakukan, yang Nabi kerjakan dalam pemerintahan masa-masa awal di negara Madinah waktu itu apa? Bagaimana kemudian Nabi menciptakan suasana damai dan ketentraman di situ. Bukan langsung membuat landasan negara, tidak langsung kemudian membuat aturan-aturan tertentu, enggak. Akan tetapi bagaimana di kota Madinah ketika itu yang bukan hanya umat Islam aja, tapi ada orang Nasrani, Yahudi, suku-suku tertentu, itu bisa hidup dalam damai. Itu yang pertama kali dikerjakan oleh Nabi. Apalagi ketika kita melihat fakta sejarah di dalam pemerintahan Islam, ya. Kalau saya boleh mengutip apa pernyataannya Mahfud MD, beliau pernah mengatakan Nabi sebagai seorang pemimpin, langsung dipilih secara langsung. Setelah itu berganti kepada khalifah yang selanjutnya, siapa? Abu Bakar. Abu Bakar pembaiatannya seperti apa? Setelah pasca Abu Bakar berganti kepada Sayyidina Umar, pembaiatannya seperti apa? Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, seterusnya. Itu tata cara pemilihannya juga berbeda-beda, tidak sama. Sehingga ketika kita berbicara sistem pemerintahan di dalam agama Islam, ya, itu tidak ada yang baku. Islam lebih mengedepankan hal-hal yang kemudian sifatnya substantif di situ. Nah, baik. Sekarang terakhir, ya, sebagai penutup, kita sebagai umat Islam di Indonesia yang hidup di dalam konteks budaya, hidup dalam konteks budaya yang beragam, agama yang tidak hanya satu, maka pilihan yang pas adalah bagaimana kemudian kembali membumikan 4 pilar kebangsaan ini. Kalau saya mengutip pelesetannya Mbah Mun, ya, Mbah Maimun Zubair, 4 pilar ini apa? Disingkatnya ya PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar. NKRI, biasanya rekan-rekan kita ini kalau sudah berbicara NKRI langsung tangannya kepala begini, Pak, harga mati. Kami nggak berani nawar lagi. Ya, baik. Itu sekedar penutup dan terakhir. Nah, sekarang yang paling terakhir, kalau tadi ada yang terakhir, sekarang yang paling terakhir, ketika rekan Andim ini meminta terkait bagaimana sosialisasi 4 pilar ini diadakan setiap bulan, maka saya orang yang pertama kali tidak sepakat dan tidak setuju. Sosialisasi 4 pilar ini, ya, cukup diadakan satu kali. Tinggal bagaimana kemudian aksi dari rekan dan rekan kita, aksi dari masyarakat bisa kembali membumikan 4 pilar kebangsaan ini di tengah-tengah masyarakat. Segmentasinya apa? Pelajar. Segmentasinya apa? Muda. Karena memang ketika dihadapkan pada situasi dan kondisi hari ini, kita ini PR-nya banyak, Mas, Mbak, ya. Apa yang kita hadapi ini untuk bagaimana mempertahankan 4 pilar ini sangat-sangat berat. Ini problem yang harus bisa dicari jalan keluarnya. Cukup satu sekali saja sosialisasi. Setelah itu apa yang didapat dari sosialisasi ini kemudian di-follow up dengan hal-hal yang positif lainnya. Banyak sekali sekarang pemuda-pemuda, pelajar-pelajar kita yang terpapar radikalisme, anggap radikalisme, ya, atau khilafah dengan HTI-nya, HTI dengan khilafahnya. Nah, ini yang menjadi PR kita semua.
Bagaimana kemudian mereka bisa paham dan kembali kepada apa? 4 pilar kebangsaan ini. Caranya seperti apa? Membumikan kembali. Caranya seperti apa? Kemudian bisa menggali potensi-potensi yang ada pada pemuda-pemuda dan pelajar itu untuk bisa kembali pada mengakui 4 pilar kebangsaan ini. Baik, salah satu caranya bagaimana kemudian kita, kalau saya boleh mengutip pendapatnya Yusuf Qaradawi ya, dalam sebuah, kan hanya fokus kepada masalah fikih-fikih yang sifatnya ubudiyah, fikih-fikih yang sifatnya muamalah jual beli dan lain sebagainya. Jarang sekali kita ini kemudian membahas hal-hal yang sifatnya fikih-fikih ketatanegaraan di situ. Bagaimana? Padahal di dalam Al-Quran ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri, di situ ada 3. Ati Allahnya sudah, oke, sholat, puasa, zakat, ya. Wa ati'ur Rasul juga sama, diperintahkan sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Kalau sudah namanya ikatan pelajar ini, ya, ikatan pelajar yang segmentasinya orang-orang yang masih, segmentasi orang yang berpendidikan, orang-orang yang masih sekolah, itu kemudian dia memiliki kewajiban, memiliki andil bagaimana sistematika pendidikan yang ada di Indonesia ini, atau mungkin ya secara apa namanya, secara lokal saja lah di lingkungan Nahdlatul Ulama ini ada hal-hal yang sifatnya bisa mengembalikan pemahaman tentang 4 pilar kebangsaan ini. Seperti itu. Nah, baik para bapak, para ibu hadirin yang berbahagia, mungkin kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Nanti kurang lebihnya bisa ditambahkan oleh 2 pemateri yang lain. Nah, kekurangannya nanti bisa ditambahkan oleh pemateri-pemateri selanjutnya. Baik, rekan moderator mungkin itu, dan rekan-rekan kita sekalian, kiranya cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Muzawir, Magister Teologi Islam, yang telah menjelaskan 4 pilar dari perspektif agama. Tapi beliau tadi lebih condong membahas dari perspektif agama Islam, bagaimana Islam memandang 4 pilar kebangsaan ini. Sedikit yang dapat disimpulkan yang disampaikan oleh Bapak Haji Ahmad Muzawir tadi, bahwa 4 pilar ini dalam perspektif agama adalah untuk melindungi berbagai agama yang hidup dan tumbuh di negara Indonesia, sehingga semua agama yang ada di Indonesia bisa hidup harmonis dan berdampingan. Oke, rekan dan rekan yang berbahagia, di sesi terakhir nanti kita akan ada sesi pertanyaan. Jadi kalau sekarang teman-teman ini ada yang mau ditanyakan, disimpan dulu, nanti ditanyakan di sesi terakhir. Oke, selanjutnya kita akan membahas 4 pilar kebangsaan ini dari perspektif gerakan sosial bersama Bapak pemateri kita, Bapak Dasuki Rahmat, sarjana hukum. Beliau merupakan founder dan Direktur Gerakan 25.000 Madura yang telah banyak melakukan gerakan sosial akhir-akhir ini, akan membahas 4 pilar dari perspektif gerakan sosial. Kepada Bapak Dasuki Rahmat, sarjana hukum, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Saifullah yang diwakili oleh Pak Bapak Dr. Syafid SHMH, yang sekaligus juga sebagai direktur atau kedua ya, saya Abdullah Rizky kedua ya. Sesungguhnya perdebatan tentang, saya langsung saja ya, perdebatan tentang persoalan ideologi negara yang sudah dalam beberapa tahun ini sangat gitu ya, sampai akhirnya Undang-Undang Ormas dan pada akhirnya HTI bukan, itu adalah sebuah
gerakan di mana sesungguhnya Mas aku naik lewat ketok. ketidakpuasan Tidak Ada apa-apa, Pak? Silahkan. pola kepemimpinan dari periode ke periode yang ternyata tidak bisa memberikan sesuatu yang luar biasa bagi bangsa ini. Tidak bisa keluar dari kemiskinan, tidak bisa keluar dari korupsi dan segala macam. Dalam perspektif agama, sesungguhnya ketika kita bicara tentang ideologi itu sudah tidak ada persoalan, karena pertarungan itu sudah dimulai pada saat bangsa ini, negara ini mau didirikan, sehingga lahirlah Pancasila, lahirlah Undang-Undang Dasar 45 menjadi sebuah kesepakatan yang final di antara para kader kita, pendiri bangsa ini. Jadi ketika pada saat itu sudah final dan ternyata akhir-akhir ini mau direduksi kembali, bahkan dengan gerakan-gerakan yang sangat luar biasa beranilah yang kita lihat, ini justru ada apa gitu? Ada apa? Nah, proses-proses itu masuk di setiap lini, gitu ya. Secara sosial di organisasi-organisasi sosial, gitu ya. Di ormas-ormas, bahkan mungkin NU juga termasuk yang dioperasi. NU yang sesungguhnya menjadi rumah yang sangat aman sesungguhnya, gitu ya. Ternyata juga tidak luput dari infiltrasi mereka. Ada NU garis lurus, ada NU yang sebetulnya pura-pura NU, tetapi ternyata justru juga menjadi parasit di dalam. Kalau NU saja sudah tidak benar-benar aman, bagaimana kita akan berpikir tentang ormas yang lain? Dan ketika NU dalam posisi yang sangat berbahaya, maka bangsa ini, negara ini dalam kondisi yang sudah sangat berbahaya juga. Sehingga pelajar NU, ansornya NU, gitu ya, muslimatnya NU, IPPNU-nya harus benar-benar bisa menjiwai 4 pilar ini, tidak hanya sekedar dibaca, gitu ya, tetapi juga bagaimana dijawantahkan tadi kalau bahasanya Ram Sawir, gitu ya, untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga bangsa ini, menjaga negara ini adalah bagaimana tidak hanya merefleksikan, tetapi bagaimana bisa mengimplementasikan nilai-nilai itu, nilai-nilai Pancasila yang memang digali dari kondisi real bangsa ini di masa lalu. Pancasila adalah jalan keluar dari semua persoalan pada saat itu. Bagaimana pertarungan antar agama, bagaimana pertarungan antar wilayah, bagaimana pertarungan antar kelompok pada saat itu, sehingga lahirlah Pancasila menjadi jalan tengah, menjadi rumah Indonesia, menjadi rumah bersama dengan landasan filosofi Pancasila sebagai dasar negara. Jika di masa lalu dengan pergulatan pertarungan pasca kemerdekaan, perjuangan untuk mencapai kemerdekaan itu, mereka yang berjuang, mereka yang mati, mereka yang berkeringat, mereka yang berdarah-darah, akhirnya menyepakati dasar negara adalah Pancasila menjadi rumah bagi semua golongan, maka seharusnya saat ini pun juga seperti itu. Maka di awal saya katakan tadi, ketidakpuasan terhadap kebijakan pemimpin kita barangkali, gitu ya, yang pada akhirnya memberikan ruang pemberontakan, riak-riak pemberontakan itu, riak-riak gerakan untuk merubah ideologi negara itu. Nah, rekan-rekan IPPNU, saya kira kita harus, pada akhirnya kita harus melihat ke dalam diri kita masing-masing. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari, dan dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita berorganisasi, gitu kan.
dengan siapa kita berhubungan lintas organisasi kita. Karena kita memang harus mewaspadai benar. Infiltrasi itu sudah ada di mana-mana, di setiap ini. Bahkan kampus pun sudah tidak menjadi tempat yang aman, gitu ya. Di ITS, di UTM, siapa bilang UTM karena di Bangkalan lantas akhirnya aman? Tidak. Di teknik, di pertanian, saya dengar malah HTI itu struktur inti cabangnya itu ada di Fakultas Teknik. Ini kan menjadi luar biasa, sehingga Bangkalan ada Syona Khalil yang memiliki murid sedemikian banyak di seantero Nusantara, gitu ya. Ternyata di bola teroris dari Bangkalan juga ada mantan napi teroris, juga ternyata ada di Socah di sana, gitu. Ada di Socah. Socah ini menjadi sangat unik. Saya Socah, gitu. PKI paling banyak katanya sebangkalan ada di Socah pada saat itu, tapi yang deklarasi HTI, gitu ya, deklarasi khilafah itu juga yang sangat berani adalah di Socah. Madura yang lain saya kira juga tidak ada yang seberani itu, walaupun karena pendekatan aparatur negara, intelijen dan segala macam, akhirnya sepertinya kan tidak akhirnya diralat seperti itu. Nah, saya ingin menegaskan kembali bahwa semua ini diinfiltrasi, maka waspadalah, lindungi dengan memahami semua aspek-aspek tentang kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada 4 pilar ini. Amankan keluarga, amankan teman-teman kita, amankan organisasi kita agar tidak menjadi bunker dari kelompok-kelompok orang-orang seperti itu. Karena kita harus menang. Jika Pancasila tidak menang, jika kita tidak menang, jika NU tidak menang, negara ini tidak akan selamat. Saya kira itu pengantar. Dan yang kedua, ketika saya ingin mengatakan bahwa lihat diri kita, gitu, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa sebetulnya bentuk hubungan-hubungan yang kita bangun dengan teman-teman kita. Saya ingin merunut bagaimana saya mendeklarasikan dengan beberapa teman G25 ini adalah gerakan minimal, tadinya gerakan minimal 25.000 yang pada akhirnya disepakati oleh teman-teman menjadi gerakan minimal 25 Indonesia. Pak Sabit salah satu pembinanya, Pak Rektor juga, Pak Rektor DR jadi ketua pembinanya. Ini menjadi rumah. Saya mencoba membangun ini seperti menjadi Indonesia kecil, menjadi rumah bagi semua, menjadi rumah bagi IPNU karena ada IPNU di dalam, menjadi rumah bagi teman-teman PMI karena ada PMI di dalam, menjadi rumah bagi teman-teman HMI karena ada HMI di dalam, menjadi rumah bagi GMNI karena di dalam juga ada teman-teman GMNI, menjadi rumah bagi teman-teman non-muslim karena di dalam juga ada teman-teman non-muslim. Inilah Indonesia, inilah refleksi dari 4 pilar itu. Kebinekaan, patuh terhadap undang-undang, dalam artian bahwa di dalam gerakan-gerakan yang kita bangun adalah gerakan-gerakan yang sangat produktif, membantu. Ada 2 hal, ada 2 isu yang coba kita tangani. Satu isu tentang pendidikan, dan yang kedua adalah isu tentang pemberdayaan ekonomi mikro warga tidak mampu. Jadi kalau ada warga tidak mampu, ada warga yang tidak punya, maka dia sudah punya usaha, kita akan bantu untuk mengembangkan usahanya. Atau punya usaha sudah bangkrut, warga miskin punya usaha sudah bangkrut, kita akan bangkitkan kembali. Ada warga miskin yang ternyata tidak punya usaha tetapi memiliki semangat untuk usaha, kita akan bantu usahanya gratis. Kita tidak bantu uang tetapi bantu modal dalam bentuk barang seperti
yang memang diinginkan, dan kita kawal, kita dampingi. Inilah Indonesia. Jika kebijakan negara bisa melahirkan para pengusaha, bisa mengentaskan kemiskinan, bisa melaksanakan program-program yang sangat produktif dan berguna bagi rakyat, maka perdebatan tentang ideologi ini dengan sendirinya akan menyingkir. Tidak akan laku tawaran-tawaran komunisme, walaupun komunis itu saya kira yang sangat nyata justru sekarang adalah gerakan-gerakan Islam, gerakan-gerakan Islam fundamentalis itu yang ingin mendirikan sistem khilafah itu. Komunis ini ada mungkin pemahaman dari baca dan segala macam, tetapi kalau sudah berupa gerakan saya sama sekali tidak melihat. Sehingga kita tidak usah berpikir tentang hantu, ayo kita melihat dan lawan yang nyata saja. Jika ternyata komunisme itu bangkit, apalagi PKI-nya yang sudah punya bukti memang menjadi pemberontak gitu ya, ya ayo kita lawan gitu. Tetapi yang sangat konkret di hadapan kita, di sisi kiri kanan depan belakang kita adalah gerakan-gerakan yang memang merongrong Islam dan merongrong negara dengan menggunakan agama sebagai komoditas itu. Tujuannya apa? Tidak murni agama. Tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah kekuasaan. Tujuannya adalah uang dan memanfaatkan ketidakpahaman itu, memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat itu dengan mencoba mendoktrin sesuai dengan tujuan yang mereka inginkan. Doktrinasinya adalah Islam yang memang sangat radikal gitu, yang pada akhirnya mengatakan bahwa pemerintah itu tauhid dan harus dilawan. Nah, sekarang bagaimana kita menjadi anak bangsa yang memang benar-benar paham, dan bagaimana kita melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai anak bangsa, sehingga pada akhirnya kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Saya memilih mendukung Jokowi dengan cara-cara yang sangat elegan, dengan cara-cara yang sangat produktif. Ya, diantaranya walaupun mungkin tidak akan sebanyak program-program yang memang dibikin oleh pemerintah, tetapi ketika kita turun, ketika kita melaksanakan program-program itu gitu ya kita kawal dengan baik, dan alhamdulillah 95% berhasil semua, berjalan semuanya, sejahtera semua dari yang kita berikan bantuan itu. Disinilah gotong royong. Jadi saya katakan G25 itu adalah Indonesia kecil, karena memang dari swadaya murni. Tidak ada uang pemerintah 1 rupiah pun, dan tidak ada uang yang hilang 1 rupiah pun. Semuanya masuk ke orang yang akan kita bantu. Dari mana biaya operasionalnya? Kebetulan ada kawan Ibnu yang pada saat itu mengawal proses ini bareng-bareng kita. Dia kehabisan bensin di tengah jalan, karena memang tidak diambilkan biaya operasional itu dari donasi. Donasi itu konkret, transparan, lahir batin, dan tidak hanya bisa diakses oleh internal kita, tetapi juga oleh eksternal. Masuklah, bergabunglah di grup G25 Indonesia Facebook gitu ya, atau lihat YouTube, dan jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe G25 Indonesia. G25 Indonesia, di sana kalian akan paham bagaimana kita melakukan proses-proses advokasi itu. Gitu. Jadi kebetulan saya diajak di sini, dan ternyata yang menjadi salah satu korban sepedanya kehabisan bensin dan sampai rusak pada situ adalah anak Ibnu, tanpa saya harus menyebutkan namanya. Tidak ada di sini pada hari ini. Maka saya katakan itu juga rumah. G25 Indonesia adalah rumah juga bagi Ibnu Sojak. Teman-teman, ayo kita jadilah Indonesia gitu. Jangan hanya berpikir diri sendiri. Artinya ketika kita masuk pada sesuatu, maka kita mengukir sejarah kita sendiri. Sejarah kita sendiri, kalian mengukir sejarah kalian sendiri di Ibnu ini akan dicatat sebagai
kader IMNO yang seperti apa oleh generasi berikutnya. 5-10 tahun yang akan datang, ya disinilah, saat inilah kalian menentukan semuanya. Kita harus produktif, kita ada Indonesia, kita tumbuh sesungguhnya dengan kerja keras. Nenek moyang kita adalah nenek moyang yang kerja keras. Dengan berbagai latar belakang yang berbeda, kita bisa menyatu dan memahami, menyepakati Pancasila sebagai dasar negara, dasar bersama, gitu ya, tempat berpulang menjadi tujuan, sehingga menurut saya tidak ada alasan kita pindah ke lain tempat, ke lain hati, pindah ke lain ideologi. Ini adalah citra bangsa. Kita tidak impor dari Arab, dan kita juga tidak impor dari Cina dan Rusia, sehingga ideologi ini adalah ideologi paten yang memang harus kita jaga. Menjaganya adalah menjadi anak Indonesia yang baik, mencitrakan bagaimana keanekaragaman kita adalah sesuatu yang memang harus kita jaga. Saya kira demikian dari saya, pengantar diskusi dibuka selebar-lebarnya, sehingga harapan kita bisa memberikan sesuatu yang jauh lebih luas dari pada diskusi siang kali ini. Terima kasih dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat energik beliau ya menyampaikan materi terkait dengan 4 pilar dari perspektif gerakan sosial. Beliau mencontohkan gerakan-gerakan beliau yang dibangun dalam rangka implementasi 4 pilar. Beliau contohkan dengan gerakan yang dibuat oleh beliau yang sekarang sudah menjadi gerakan 25 Indonesia. Itu yang disampaikan Bapak Dasuki Rahmat. Sedikit yang dapat saya sampaikan bahwa memahami 4 pilar kebangsaan ini jangan sampai hanya pada tahapan refleksi, tapi juga nyampe kepada tahapan implementasi dari 4 pilar kebangsaan ini. Oke, terima kasih kepada Bapak Dasuki Rahmat. Pemateri kita yang terakhir, mungkin Mas Wayang dari Fakultas Hukum UTM sudah sangat kenal beliau. Beliau merupakan Bapak Dr. Syafiq SAMH. Beliau merupakan Wakil Dekan di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, akan membahas 4 pilar ini dari perspektif hukum. Akan sangat seru karena hari ini isu-isu tentang ideologi Pancasila, ideologi tentang haluan ideologi Pancasila hari ini tengah hangat-hangatnya. Mungkin beliau nanti akan membahas itu bersama-sama kita dengarkan, dan apa yang belum kita pahami dan ingin kita tanyakan di sesi terakhir bersama dengan Bapak Dr. Syafiq SAMH. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang terhormat para narasumber, ada Pak Yuni Sawir dan Mas Dasuki Rahmat, moderator, ketua dan pengurusnya, serta seluruh hadirin semua. Tadi sudah banyak disampaikan oleh dua narasumber ya tentang 4 pilar dari perspektifnya masing-masing, perspektif agama dan perspektif sosial kan. Saya coba menambahkan 4 pilar kebangsaan dan semoga tidak makan waktu yang lama, sebentar aja ya. Dari perspektif hukum, jadi bagaimana sebenarnya dari sisi hukum kedudukan 4 pilar kebangsaan ini. Nah, harus diingat dulu bahwa 4 pilar kebangsaan ini pertama adalah Pancasila ya. Walaupun ini istilahnya pilar, walaupun ini istilahnya kan 4 pilar ya, tapi fungsinya bukan sebagai pilar sebenarnya, tidak semuanya sebagai pilar ya. Ini istilah ini hanya untuk memudahkan saja ya, jadi hanya untuk memudahkan agar mudah diingat oleh masyarakat Indonesia tentang 4 prinsip kebangsaan kita ya. Makanya kemudian digunakanlah istilah 4 pilar kebangsaan, walaupun sesungguhnya tidak semuanya berfungsi sebagai pilar ya, karena Pancasila itu fungsinya bukan sebagai pilar. Pancasila itu fungsinya sebagai dasar, sebagai fondasi. Pancasila itu, Pancasila itu kan dalam konteks ketatanegaraan kita, Pancasila itu fungsinya ada 2 ya.
Yang pertama sebagai filosofische Grundslag, sebagai filsafat dasar, ya, sebagai filsafat dasar atau sebagai dasar negara. Itu fungsi Pancasila yang pertama. Ya, nah fungsi Pancasila yang pertama inilah yang kemudian berfungsi sebagai titik temu, ya, titik temu dari berbagai aliran, berbagai suku, berbagai agama, ya, berbagai ragam aliran pikiran. Nah, itu titik temunya di Pancasila. Makanya Pancasila ini kalau kita menggunakan istilah bahasa Al-Quran itu ya semacam kalimatun sawa. Jadi semacam piagam Madinah lah waktu periodenya negaranya Nabi, ya. Jadi Pancasila itu semacam piagam Madinah. Jadi tempat bertemunya seluruh aliran, seluruh pemahaman, seluruh agama, seluruh suku bangsa dan semacamnya itu ketemunya dalam satu titik yang sama, namanya Pancasila. Jadi sebagai kalimatun sawa, ya. Jadi kalimat yang sama, kalimat yang satu, tempat bertemunya dari seluruh ragam aliran, ragam agama dan macam-macam ketemunya di Pancasila. Makanya Pancasila itu walaupun awalnya, ya, Pancasila itu kan ada tahapannya sampai kemudian menjadi 5 sila seperti yang kita sekarang itu ada Pancasila 28 Mei, ada 29 Mei, ada 1 Juni, ada 22 Juni, ada 18 Agustus. Yang ada sekarang itu yang 18 Agustus. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ini apa semua Pancasila, ya? 5 sila itu Pancasila hasil kesepakatan tanggal 18 Agustus 1945. 1 hari setelah kita merdeka, ya. Jadi BPUPKI itu kemudian menetapkan Pancasila sebagai dasar negara kita tanggal 18 Agustus. Nah, tapi sesungguhnya sebelum tanggal 18 Agustus itu ada tanggal 22 Juni. Pancasila tanggal 22 Juni yang dikenal dengan istilah Piagam Jakarta. Jadi Pancasila tanggal 22 Juni itu adalah sila pertama. Kalau sila 2 sampai 5 sama, sila satunya yang berbeda, yaitu ketuhanan dan dengan kewajiban untuk menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Itu Pancasila 22 Juni yang dikenal dengan istilah Piagam Jakarta. Nah, itu sudah disepakati sebenarnya oleh PPKI waktu itu, ya, 22 Juni itu. Nah, tapi kemudian Indonesia Timur itu kan menolak, ya, kalau sila ke-1-nya bunyinya ada kata-kata menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, walaupun bagi para pemeluknya mereka nggak terima. Ini kan seakan-akan negara Indonesia ini miliknya orang Islam, karena di situ muncul, ya kan, muncul kalimat yang merupakan terminologi agama Islam, yaitu syariat Islam. Makanya Indonesia Timur menolak. Kalau Pancasilanya tetap seperti itu, kita keluar saja. Kecil memang, hanya sedikit, tapi the founding fathers kita tidak melihat kecil besarnya. Yang dilihat itu adalah persatuan dan kesatuan. Mereka sedikit, tapi mereka juga adalah keluarga besar Indonesia. Sehingga walaupun cuma kecil, tapi diterima itu. Jadi para tokoh-tokoh Islam, ya, Abdul Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, yang ya tokoh-tokoh Islam, akhirnya kita welcome, nggak apa-apa. Ketimbang kita pecah hanya karena 7 kata, lebih baik kita bersatu menghapus 7 kata itu, diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Dan itulah yang dipilih tanggal 18 Agustus. Nah, sebelum 22 Juni itu ada 1 Juni, ya, itu Pancasila berdasar pidatonya Bung Karno, ya. Ada kemanusiaan, ada internasionalisme, ya kan, ada ketuhanan, ada sosial demokrasi, macam-macam itu ada 5. Saya hafal, saya lupa satu persatunya. Itu pidato Bung Karno 1 Juni. Yang menurut Bung Karno 5 sila itu, 5 sila menurut Bung Karno, ya, bukan yang 18 Agustus, ya, tapi yang pidato Bung Karno 1 Juni itu kalau diperas lagi menjadi 3 sila, yaitu nasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, itu pidato Bung Karno 1 Juni.
Yang itu kalau diperas lagi, ditarik lagi sarinya, diambil sarinya lagi, itu hanya menjadi satu, yaitu gotong royong yang disebut dengan Eka Sila. Itu pidatonya Bung Karno, ya. Ya sekarang itu menjadi perdebatan karena sekarang masuk dalam rumusan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Oleh orang-orang yang tidak suka pemerintah, apalagi yang memang sukanya memproduksi isu komunisme, itu hanya dimunculkan isu bahwa RUU HIP itu membawa ideologi komunisme. Menurut saya penilaian berlebihan yang tidak sesuai dengan konteksnya. Karena RUU HIP pasal 7 yang jadi perdebatan itu hanya sebatas menegaskan saja dari nilai-nilai Pancasila. Seandainya itu diperas, gitu ya, ditarik intisarinya, maka menjadi 3. Ditarik lagi itu 1, yaitu gotong royong. Tapi yang satu ini tentu tidak akan bisa melepaskan diri dari yang 5, karena ini intinya dari yang 5 itu. Bukan yang satu ini, bukan menghilangkan yang 5, bukan. Tapi yang satu ini kalau ditarik dari semua itu, maka muncul yang satu ini. Jadi gotong royong itu ya harus gotong royong yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Gotong royong itu harus berkeadilan. Gotong royong itu harus mencerminkan keadilan sosial, ya, nilai-nilai kemanusiaan. Gotong royong itu harus ya menghormati demokrasi, ya, berdaulat rakyat. Ini tidak bisa gotong royong ini kemudian dilepaskan dari 5 sila itu, tidak bisa. Kenapa? Yaitu tadi, karena gotong royong itu Eka Sila itu merupakan intisari. Seandainya ini pendapatnya Bung Karno, ya, ini pendapatnya Bung Karno. Dan saya kira nggak ada masalah dan nggak ada kaitan dengan komunisme. Nah, cuma karena memang sekarang lagi ada kelompok yang pokoknya apapun produk rezim harus salah begitu, ya. Ya, tapi ya biarin aja lah. Mereka punya panggungnya sendiri lah, nggak apa-apa. Yang penting nggak cubit-cubit kita, ya biarin aja. Menikmati aksinya gitu. Karena mereka juga butuh hiburan, mungkin hiburan di situ gitu kan. Nggak apa-apa lah, ya. Yang penting pokoknya dengan bentrok, dengan konflik kan begitu. Kita akan begitu. Itu 1 Juni. Nah, ada Pancasila 29 Juni. 29 Juni itu pidatonya Sukarno. Ya, itu juga ada 5 sila. Ada Pancasila 28 Juni, itu pidatonya Muhammad Yamin. Ya, Muhammad Yamin itu juga 5 sila, hampir sama dengan yang Bung Karno, cuma memang lebih komplit yang Bung Karno. Dan bahkan kalau ya kita jujur mengakui 5 sila yang ada sekarang itu sebenarnya hasil rumusan dari ide 5 silanya Bung Karno. Maksudnya kita harus di paling bawah oleh Bung Karno, karena Pancasila ini harus menjadi landasan dari nilai-nilai atau dari sila-sila yang lain. Itu semuanya harus berlandaskan kepada ketuhanan. Makanya ditaruh di paling bawah, karena yang namanya landasan, namanya fondasi kan tempatnya di bawah. Maksudnya Bung Karno seperti itu, bukan konteksnya meletakkan Pancasila sebagai pantat gitu kan. Seperti pidatonya Pak Habib Rizik itu. Tapi ya begitulah ya. Memang itu kan bagian dari keanekaragaman Indonesia. Kita kan Bhinneka Tunggal Ika, kita nggak boleh menolak yang seperti itu. Kalau kita menolak yang seperti itu loh, kita nggak Bhinneka juga kan itu. Ya kita terima saja, sepanjang mereka menyalurkan ekspresinya sesuai aturan nggak apa-apa. Tapi kalau sudah melanggar hukum ya harus tidak tegas. Apalagi mau mengkudeta negara ya harus dilakukan tindakan tegas secara hukum dan begitu. Tapi sepanjang masih menjadi keyakinan, sepanjang masih hanya sebagai orasi, sebagai ekspresi dari apa yang diyakini, ya silakan aja. Ya, kalau kita Bhinneka Tunggal Ika, ya ayo kita terima apapun warna-warni yang ada di negara kita, sepanjang tidak melanggar hukum. Itu kata kunci. Sepanjang tidak melanggar hukum, sepanjang tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, ya kita hormati. Nah, makanya the founding fathers kita itu udah tuntas perdebatan itu dulu. Kemudian menemukan yang sekarang jadi 4 pilar kebangsaan ini, ya. Nah itu sudah tidak, mestinya sudah tidak ada lagi perdebatan. Kalau mereka yang memperdebatkan, misalnya seperti HTI ya dan kawan-kawan yang mempersoalkan dasar negara Pancasila karena katanya togut, katanya. Ya karena mereka menganggapnya Pancasila itu sebagai ajaran. Padahal kita kan tidak menganggap Pancasila, ya. Pancasila itu sebagai negara, bukan sebagai kitab suci.
Kitab suci kita semua umat beragama kita punya kitab suci masing-masing. Dengan mengakui Pancasila tidak kemudian menghilangkan kitab suci, kan tidak. Nah tapi bagi mereka itu seakan-akan kalau kita mengakui Pancasila berarti kita berkitab suci Pancasila. Makanya itu bukan. Jadi kita menyembah Pancasila. Jadi Pancasila itu seakan menjadi sesembahan selain Tuhan. Padahal tidak. Mana pernah kita menyembah Pancasila? Kita sebatas menyembah Pancasila sebagai titik temu kehidupan berbangsa dan negara. Selesai. Padahal lagi kita sholat ngadep kiblat, sama mereka juga ngadep kiblat, ya kan? Kita sholat juga dengan syarat rukun yang mungkin sama dengan mereka. Cuma dalam konteks kehidupan bernegara kita punya dasar yang bukan agama dasarnya, tapi adalah Pancasila. Karena negara kita ini memilih di dunia ini, ya itu kan negara itu ada 3 ya dasarnya, ya ada negara agama, ada negara sekuler, ada bukan negara agama, bukan negara sekuler. Maksudnya bukan negara agama, bukan negara sekuler, yaitu negara Pancasila. Dasar negaranya Pancasila. Jadi Pancasila itu mengakui kehidupan beragama, ya kan? Negara juga ikut mengurus urusan agama, tapi negara tidak berdasar agama. Jadi negara tidak berdasar suatu agama tertentu, ya. Tapi agama itu menjadi sumber hukum dalam kehidupan bernegara kesatuan Republik Indonesia. Jadi agama itu jadi sumber hukum material, ya. Jadi tidak usah khawatir kita kalau berpancasila nanti kita kehilangan agama. Agama tetap eksis dengan posisinya sebagai agama. Agama menjadi sumber hukum dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Nah itu yang pertama, Pancasila. Jadi sebagai filosofische Grundlage, ya, sebagai filsafat dasar, sebagai dasar filsafat dalam bernegara, ya, atau sebagai dasar negara. Nah yang kedua, Pancasila itu fungsinya dalam konteks kehidupan kita negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI harga mati itu. Pancasila itu berfungsi sebagai stat fundamental norm, ya, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah itu Pancasila. Jadi stat fundamental norm, sumber dari segala sumber hukum. Kalau kalian yang kuliah di Fakultas Hukum tentu tidak asing ya, apalagi ikut kuliah saya. Jadi stat fundamental norm itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Nah dalam ilmu hukum itu, ya, hukum itu kan tersusun secara hierarki dan berlapis-lapis, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Nah yang paling tinggi itu adalah stat fundamental norm, ya. Dalam konteks Indonesia yang paling tinggi itu adalah Pancasila. Lalu di mana letaknya agama? Agama ada di baliknya Pancasila itu. Tidak hilang agama itu, ya. Agama itu ada di baliknya Pancasila. Kalau Pancasila sebagai stat fundamental norm, sumber dari segala sumber hukum, maka agama itu menjadi sumber dari Pancasila. Ya, jadi agama itu sebagai sumber hukum material dari Pancasila. Coba sila yang 5 itu mana yang bertentangan dengan agama? Tidak ada. Dengan semua agama tidak ada. Ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Dengan semua agama oke, menerima semua, walaupun dengan konsepnya masing-masing. Itu tentang Pancasila, ya. Nah kemudian yang kedua tentang kalau menggunakan Rasawi tadi, daunnya Mbah Maimun PBNU. Nah itu tadi Pancasila, yang kedua berarti Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Nah Bhinneka Tunggal Ika itu ini pilar kebangsaan kita yang sesungguhnya bisa jadi asal bahasanya itu ada Maduranya itu, ya. Bhinneka Tunggal Ika itu bahasa apa? Yang kita tahu kan Sanskerta, ya kan? Kan bahasa Sanskerta itu yang artinya berbeda-beda tetap satu dua. Tapi itu sebenarnya ada Maduranya itu Bhinneka Tunggal Ika, ya. Yang Maduranya itu Beni Genika tapi Tonggala Geni. Jadi Beni Genika tapi Tonggala Geni dijadikan ejaan yang baik menjadi Bhinneka Tunggal. Beni Genika tapi Tonggala Geni. Bukan itu, tapi sama dengan itu dalam bahasa Tentara, kan begitu.
Oh, dia memang bukan Islam, tapi dia ya sama lah, dia beragama juga, bertuhan juga, berkitab suci juga. Ya sudahlah, bahasa tengkaren gitu. Dia bukan suku Madura, tapi ya sama lah, dia juga Indonesia kan, ya kan. Sekarang ini ormas lagi semangatnya nih, semua ini masuk NU lagi semangat FPI semangat, HTI semangat, Muhammadiyah semangat, NU semangat gitu kan. Kalau di OKP itu semuanya juga semangat, PMI semangat, HMI semangat, aduh semangat semua, DMI semangat semua, bagus ya kan. Tapi menjadi tidak bagus kalau semangatnya berlebihan ya. Kalau kemudian akibat semangat berorganisasi ya kan, itu akhirnya kemudian memunculkan sikap fanatisme kelompok, itu yang tidak baik. Makanya bagaimana caranya agar semangat berorganisasi tidak melahirkan fanatisme kelompok? Bagaimana caranya? Bangun silaturahmi. Kalau saya dulu bukan cuma silaturahmi dengan Mas Dazuki, ini adik kelas saya satu tahun, bukan cuma silaturahmi kalau saya sama Mas Dazuki dulu, tapi diikuti semua. IPNU ikut, PMI ikut, AMI ikut. Waktu itu GMNI dulu ada. Kenapa? Karena bagi saya semua organisasi itu sangat sederhana. Semuanya katanya ingin memajukan bangsa, semuanya katanya ingin memperjuangkan negara. Terus bedanya gimana? Tapi kalau oke lah tidak bisa ikut semua karena ya takut dimarahi senior. Biasanya seniornya itu senior yang punya motivasi politik biasanya. Karena kalau senior yang punya motivasi politik, dia punya kepentingan untuk membangun kekuatan massa yang sewaktu-waktu bisa digunakan, bisa disuruh pilih ini. Nah itu biasanya mindsetnya politik. Nah kalau saya kan nggak ada urusan dengan politik, saya nggak ada urusan orang-orang itu mau dukung saya atau enggak ada urusan. Saya mau ini ya terserah saya, yang penting menurut saya itu pilihan saya. Jadi saya nggak ada urusan PMI, KMI, IPNU mau dukung saya atau enggak ya terserah mereka. Kalau saya benar ya silakan didukung, nggak mau dukung juga nggak apa-apa. Nah, makanya Nabi Muhammad melarang, Nabi Muhammad mengatakan laisa minna mamata ala asobiyah, dan itu diulang sampai 3 kali. Laisa minna mamata ala asobiyah, laisa minna mamata ala asobiyah, bukan golonganku siapa yang mati dalam keadaan fanatisme kelompok, fanatisme kelompok, ya kan? Nah ini yang kemudian saya katakan secara tidak langsung sudah menuhankan kelompoknya dan menyingkirkan Tuhan yang sebenarnya. Secara tidak langsung seperti itu. Kenapa? Karena yang kelompoknya sudah dianggap sumber kebenaran, yang lain dengan kelompoknya sudah salah, sudah harus diganyang, sudah harus dikalahkan. Padahal dalam Al-Quran al-haqqu min rabbik, kebenaran itu dari Tuhan, bukan dari kelompok ini, kelompok ini, bukan itu. Sehingga kebenaran itu bisa datang dari siapapun, dan kalau benar ya ayo kita bela bersama-sama. Jangan hanya karena dari ini tidak diterima padahal benar. Kalau dari kelompoknya salah pun dibela misalnya. Nah ini bukan tidak, dan itu bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Makanya saya katakan seringkali kita mengatakan Bhinneka Tunggal Ika di mulut kita, tapi prakteknya kita tidak terima terhadap yang berbeda. Makanya yuk kita jujur berbhinneka tunggal ika. Yang kedua, yang ketiga itu adalah PBNU, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah ini juga sudah tutup final ya. Makanya bagi NU kan NKRI harga mati kan begitu ya. Kenapa? Karena pilihan negara kesatuan ini sudah melalui proses panjang ya. Kita sebelum NKRI, kita sebelum negara kesatuan, negara kita ini federal ya, walaupun tidak secara resmi dalam negara Indonesia federal itu, tapi dalam bentuk kerajaan-kerajaan. Ada kerajaan ini, ada rajanya sendiri, kerajaan ini ada rajanya sendiri, ada Majapahit, ada Singosan, macam-macam. Nah itu kan sebenarnya kita kedua, kita terbelah dalam beragam kerajaan, sehingga akhirnya kita gampang dijajah ya. Jadi penjajah akhirnya masuk kerajaan A dibenturkan dengan kerajaan B. Ya kan itu politik yang dipakai oleh Belanda, politik divide et impera, ya politik belah bambu. Satu kerajaan diangkat, kerajaan lainnya diinjak.
satu kelompok bangsa diangkat, kelompok lainnya diinjak. Jadi kita dibenturkan antar bangsa karena kita belum bersatu waktu itu. Kita punya negara masing-masing, kita punya kerajaan masing-masing. Makanya kemudian Bung Karno dan The Founding Fathers yang lain, biar kita kompak bersatu, tidak mudah berdaya, kita milih negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke hanya satu bendera, yaitu merah putih. Itu maksudnya. Ya, makanya ini jangan diotak-atik lagi negara kesatuan ini. Ya, biar tidak berpotensi timbul konflik lagi. Ketiga, yang keempat, UUD 45. Ya, UUD 45 ini kita sudah mengalami amandemen, ya. Sejak Indonesia merdeka, kita ini sudah punya undang-undang dasar kurang lebih 4 kali, ya, 4 kali dengan yang perubahan ini. Pertama UUD 45 yang asli, ya, yang waktu kita baru merdeka. Kemudian tahun 48 kita berubah ke konstitusi RIS. Ya, kita pernah menjadi negara serikat, negara federal sebentar. Hanya kurang lebih 8 bulan. Tahun 48 sampai 49. Ya, kita itu negara serikat waktu itu. Jadi kita ini dibagi menjadi negara-negara. Madura ini jadi negara sendiri, negara bagian Madura ini. Jawa Timur juga negara bagian, Madura juga negara bagian. Ya, ada banyak negara, kurang lebih ada 18 negara kalau nggak salah seluruh Indonesia ya, negara bagian. Termasuk Madura ini juga menjadi negara bagian. Tapi itu hanya 8 bulan, karena kita menjadi negara serikat itu malah kacau balau. Ya, sehingga tahun 49 kita balik lagi ke negara kesatuan di bawah Undang-Undang Dasar sementara. Ya kan sudah 3 ya. Jadi UUD 45 pertama, Konstitusi RIS, UUDS tahun 1950. Ya, UUD tahun 1950 sampai tahun 1959. Nah, itu 59 melalui dekret presiden kita kembali ke UUD 45 lagi. Nah, tahun 99 kemarin masuk reformasi, UUD 45 yang awal itu kita amandemen selama 4 tahun, yaitu 99, 2000, 2001, 2002. Jadilah UUD 45 yang ada sekarang itu. Ya, jumlahnya kalau melihat angkanya tetap 37 pasal, tapi kalau dihitung jumlah pasalnya itu sebenarnya 73. Ya, karena kita mengamandemennya, kita merubahnya menggunakan sistem adendum. Ya, sistem adendum. Nah, salah satu yang baru dari perubahan itu adalah pemilihan presiden secara langsung. Kalau dulu kan presiden oleh DPR, kita tidak pernah memilih presiden. Ya kan, kita baru 2004 kita melakukan pemilu presiden secara langsung. Itu yang pertama, UUD 45 yang sudah ada. Ada banyak yang lain, nanti kita lanjutkan di diskusi ya kalau masih ada. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bidinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama bahwa posisi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini adalah menjadi titik temu dalam kemajemukan ini. Jadi dari berbagai agama, berbagai suku dan berbagai bahasa ini bertitik temu di Pancasila. Terus yang kedua, posisi Pancasila dijelaskan oleh Dr. Syafi tadi adalah sebagai sumber hukum tertinggi di negara kita. Seperti itu 2 poin yang dapat saya sampaikan, dapat saya simpulkan dari keterangan Bapak Dr. Syafi. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, di akhir sesi kita ini kita ada 2 pertanyaan untuk ketiga pemateri kita terhadap apa yang disampaikan dari 3% tadi. Yang pertama dari Bapak Haji Ahmad Muzawir tadi dari perspektif agama, terus dari Bapak Dasuki Rahman tadi dari perspektif gerakan sosial, dan yang terakhir dari Bapak Dr. Syafi dari perspektif hukum. Silakan kepada rekan dan rekan kita, mungkin ada yang dipertanyakan. Ya, pertama dari belakang. Pakai mic baru. Diadakan setiap tahun sekali. Saya berbalik Pak, saya lebih menyetujui statement yang dikatakan oleh Ketum BC, yaitu diadakan sebulan sekali Pak, karena ada banyak keuntungan selain memberi asupan yang bergizi juga mencerdaskan anak bangsa Pak. Untuk pertanyaan, saya merujuk kepada pemateri yang kedua, yaitu tentang mengenai bantuan Pak. Saya sedikit bahagia kalau mengenai bantuan, dan dari pikir saya langsung kepada uang, tapi saya tidak mata bisnis Pak, seperti itu. Karena ini
mengacu kepada fenomena yang ada pada kalangan masyarakat seperti itu, Pak. Dan ini juga sangat membantu untuk memperbaiki perekonomian yang sedang kacau balau di era new normal sekarang, Pak. Mengacu kepada pertanyaan, yaitu pertanyaannya, Pak, kapan Bapak mengawal pembantuannya dan observasi langsung kepada segenap kecamatan, Pak? Dan kebetulan, Pak, saya dari Mendung 3, agar nantinya harapan kami tidak salah sasaran, Pak, seperti itu, Pak. Dan ini Pak juga termasuk pada keempat pilar yang telah dikatakan tadi, dan ada di Pancasila, dan termaktub dalam sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, Pak. Mungkin hanya itu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga, ya betul ya. Oke Pak, mungkin langsung saja jawab selanjutnya. Terima kasih. Mengenai bantuan ya, jadi G25 ini setiap bulan mengupdate proses-proses donasi yang kita coba buka. Kita open donasi, kita melakukan koordinasi itu biasanya di grup WA. Di grup WA itu terdiri dari kelompok donatur, orang-orang yang berdonasi, yang komitmennya dari awal berdonasi. Ada yang menjadi relawan, ada yang menjadi pemerhati. Yang jadi pemerhati ini adalah orang yang tadinya komitmennya jadi donatur tetapi tidak berdonasi. Ada yang komitmennya pertama jadi relawan tetapi tidak pernah turun jalan. Maka saya katakan di sini adalah pemerhati, gitu ya. Jadi saya katakan di awal tadi di pemaparan itu, ini adalah rumah kita bersama, didirikan memang untuk semua, tanpa melihat latar belakang golongan, agama, dan segala macam. Pelakunya begitu, pemetik manfaat pun nantinya juga akan seperti itu, walaupun yang kita bantu sampai saat ini masih ternyata yang masih beragama Islam. Artinya ketika ada orang Hindu sekalipun, ada orang Kristen sekalipun, maka nanti kita juga akan bantu. Donatur pun juga masih Islam. Jadi kalau kita ngomong, ini adalah sebetulnya gerakan berbagi atau gerakan sedekah yang coba kita lebih kita arahkan kepada gerakan yang sifatnya sangat produktif. Kita bicara jangka panjang. Kita ini kan, masyarakat kita ini miskin hati ya, banyak yang miskin hati. Artinya ketika ada bantuan, memiskinkan diri rame-rame untuk mendapatkan bantuan itu. Bahkan ada beberapa teman yang tidak berani melakukan proses identifikasi di wilayahnya, memberikan bantuan sembako itu kemarin, gitu ya. Itu karena dia takut dihujat, didatangi, didemo bareng-bareng oleh tetangganya masing-masing. Kenapa? Tetangga-tetangganya merasa berhak dapat semua, gitu. Jangan khawatir, Mas, kita tidak akan pernah salah sasaran, gitu ya. Kenapa? Metode kita adalah metode identifikasi, survei langsung ke lapang dan berhadapan wawancara sampai kita masuk ke dapur-dapurnya, masuk ke WC-nya untuk melihat kondisi real masyarakat itu. Jika memang umpamanya di Mendung ada, walaupun daftar antriannya panjang, donaturnya setiap bulan nambah 1-2, gitu ya. Karena minimal 25.000, ya masih banyak juga yang 25.000. Walaupun kadang ada yang 1 juta, ada yang 200, ada yang 100, ada variatif lah. Rata-rata yang kita kumpulkan 3 sampai 4 juta sampai 5 juta dalam setiap bulan. Kita sudah beberapa kecamatan yang pernah kita tangani, belum ada rekom ke Pangkalan bagian timur. Jika memang ada orang yang memang layak kita bantu dan dia bersemangat untuk berwirausaha, gitu ya, silakan rekom, kita masukkan daftar antri. Kita tidak bisa berjanji kapan, tetapi pada gilirannya pasti kita akan bantu. Seperti itu. Kalau ngerekom, harapan saya juga tidak hanya pemetik manfaat,
tetapi juga donaturnya, gitu ya. Sehingga kita tidak bisa membayangkan tadinya bagaimana minimal 25.000 bisa menghidupkan denyut nadi perekonomian sebuah keluarga yang tadinya putus asa untuk mendapatkan penghasilan. Mereka akhirnya buka toko, mereka akhirnya buka warung, tambel ban, bahkan ada kemarin kita ngasih sepeda motor lengkap dengan rak keranjangnya di belakang itu di Muara, Desa Muara, Kecamatan Kelampis. Nah, ketika gerakan-gerakan itu tidak hanya berupa rongrongan, tetapi gerakan-gerakan nyata untuk membantu sesama, maka inilah Indonesia, maka inilah gotong royong. Gotong royong yang sesungguhnya Indonesia itu ada di G25. Ayo kita menjadi anak bangsa, anak Indonesia yang tidak hanya berharap bantuan, yang tidak hanya mendapatkan sesuatu, tetapi kita bisa berkontribusi tanpa melihat latar belakang. Jika memang umpamanya hanya karena persoalan dia HTI, dia ketabrak motor mau mati tidak ditolong, itu menurut saya kurang Indonesianya. Walaupun Anda NU mengatakan saya NU, NKRI harga mati, ada orang mati ternyata tidak tolong hanya karena perbedaan golongan, gitu ya. Saya sepakat dengan Pak Safi, kalau masih di tataran cara berpikir, di pikiran, gitu ya, di tataran membaca dan mendiskusikan, itu tidak bisa dihukum. Kita tidak bisa menghukum pikiran orang. Tetapi kalau sudah berbentuk gerakan merongrong, pemberontakan dan segala macam, maka ya kita pun harus menjadi relawan perang yang harus berhadapan-hadapan dengan mereka, gitu kan. Final, Pancasila final, dan kita harus jaga ini dengan menjadi anak bangsa yang benar-benar Indonesia. Artinya saya belajar betul ilmunya dari kawan-kawan, dari teman-teman, gitu ya, dari rekan-rekan saya di tempat yang lain pada saat itu. Dan G25 ini dimanapun saya hidup, tidak hanya di G25, gitu ya, ya menjadi sebuah cerminan yang menarik bagaimana Indonesia itu akhirnya terlihat, gitu ya, terlihat nyata dan dilaksanakan benar di dalamnya. Tidak hanya karena hanya terakhir saya menjadi deklarator GMNI, lantas pada akhirnya yang AMI tidak bisa masuk. Ada teman HMI di dalam, ada teman ada PMI, ada IMM di dalam. Dan semuanya bisa berdampingan, bisa jadi relawan bareng-bareng di lapang, bisa berdiskusi secara nyata dan tanpa ditutup-tutupi. Saya kira itu generasi seperti kita, seperti kalian ya, beda generasi dengan saya, seharusnya pemahaman-pemahaman seperti itu yang memang harus benar-benar tidak hanya dipelajari tetapi dilaksanakan dengan nyata. Saya kira itu dari saya. Oke, terima kasih pada Bapak Dasuki, sangat lugas menjawab pertanyaan dari rekan Sufyan dari Modul 3. Saya tanyakan kembali, sudah terjawab atau masih menggantung rekan Sufyan? Sudah ya, berarti sudah terjawab pertanyaan dari Mas Sufyan. Saya alihkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari rekan PAC Unukokop, ada rekan Hodori yang mempertanyakan dua hal. Yang pertama dari perspektif agama tadi mempertanyakan terkait dengan apakah hukum-hukum yang saat ini kita terapkan merupakan representasi dari hukum-hukum Islam atau tidak. Seperti itu Mas Hadori ya, Mas? Pertanyaan seperti itu. Terus yang kedua, pertanyaan dari Mas Hadori terkait dengan gerakan-gerakan yang saat ini terjadi yang dianggap merongrong ideologi kita. Apakah ada usaha diplomasi kembali terhadap kelompok-kelompok itu agar mereka betah dan agar mereka mau menggunakan baju yang kita pakai secara bersama ini? Seperti itu Mas ya. Pertanyaan kedua, pertanyaan pertama akan dijawab oleh Dr. Syafi dan selanjutnya akan dijawab oleh Bapak Muzawir. Baik, nanti karena tadi yang membuka diskusi kita narasumber yang berbicara pertama adalah Sabir, maka sekaligus penutupnya dan jelasannya. Saya menyimak yang disampaikan Pak Dasuki ini mulai dari awal sampai tadi itu, ini kayaknya panitia tidak perlu menghonor ya. Akan sepertinya harus G25 yang menghonor panitia. Baik, tadi saya anggapi dari rekan PAC Kokop ya. Akomodasi atau
berkesesuaian dengan nilai-nilai Islam, kan begitu ya. Ya, jadi begini, Muhammad Nasir dulu pernah mengatakan, Muhammad Nasir itu dulu Masumi ya, Masumi ya, pernah menjadi Perdana Menteri ya. Beliau mengatakan ini lagi-lagi dalam konteks mempertahankan Pancasila ya. Beliau mengatakan bahwa Pancasila itu kalau diibaratkan itu ya ibarat sawah, ibarat ladang. Jadi tergantung siapa yang mau menanami. Jadi tanah itu, ladang itu jadi ladang yang subur ya, tergantung siapa yang mau menanami. Ladang itu mau ditanami mangga ya akan tumbuh mangga, berbuah mangga. Mau ditanami pohon bayam ya tumbuh daun bayam, dinanami tomat ya tumbuh tomat. Nah, seperti itu Pancasila ya. Makanya untuk apa kita berdebat tentang Pancasila dari perspektif agama ini, agama itu, agama itu? Karena tergantung kita ini, Pancasila ini mau ditanami nilai-nilai apa gitu. Ya, kalau kita Islam punya kewajiban membumikan ya ajaran-ajaran Islam, nilai-nilai keislaman, ya ayo kita lakukan ya melalui prosedur ya, melalui proses yang disiapkan oleh negara. Makanya dalam konteks sistem demokrasi, hukum itu kan dibentuk oleh rakyat melalui perwakilannya. Karena kita sekarang demokrasinya bukan demokrasi langsung. Kalau demokrasi langsung kan rakyat yang membuat hukum. Tapi karena kita sudah demokrasi perwakilan, maka yang membentuk hukum itu kan wakil-wakil rakyat, wakil-wakil kita kan. Nah kita menginginkan hukum kita itu seperti apa? Ya ayo kita lakukan itu melalui wakil-wakil kita. Makanya waktu pemilu dalam menentukan pilihan, ya harus orang-orang yang benar-benar dipercaya mampu untuk memperjuangkan nilai-nilai itu, untuk diakomodir dalam bentuk hukum. Cuma mungkin kita ya, karena nanti berbicara hukum dalam konteks memuat ajaran agama, ini nanti kan pasti akan ada dua aliran. Ada aliran formalitas ya, formalisme, ada aliran substansialisme. Nah menurut saya, dan ini tradisi NU ya, tradisi Nahdliyin, yang lebih dikedepankan itu adalah substansi, bukan formalitasnya, bukan bajunya, bukan isinya, tapi isinya ya, isinya dalam artian tidak perlu kita menamakan undang-undang pidana Islam misalnya, tidak perlu, dia sudah undang-undang pidana saja dan bisa diterima oleh semua. Tapi bagaimana nilai-nilainya itu kita masukkan, nilai-nilai keislaman itu kita masukkan di dalamnya. Nah itu yang dimaksud dengan substansialis ya. Tapi kalau yang formalis itu kan harus Islamnya dimunculkan, ditambahkan ya. Kayak waktu masih Orde Baru itu kan Pancasila akhirnya dijadikan gerakan formal untuk menyokong kepentingan penguasa itu waktu Orde Baru, sehingga sedikit-sedikit harus Pancasilais ya kan. Ini Pancasilais, ini Pancasilais, ini Pancasilais. Sama dengan ormas Islam tertentu yang sedikit-sedikit harus Islam, ya kan? Perda Islam, terus busana Islam, ya kan? Makanan Islam, ini Islam. Apakah itu salah? Tidak, ya, tidak salah. Tapi kalau kita mengedepankan aspek formal yang di depan, yang dikedepankan, ya, identitas kelompok yang dikedepankan, ini biasanya akan langsung menimbulkan reaksi dari orang yang berbeda identitas dengan kita. Jadi kalau Islam yang kita tonjolkan, yang Kristen di sini menolak, yang Hindu menolak, yang Buddha menolak. Kenapa? Karena identitasnya berbeda. Loh, ini kok identitas agama ini? Wah, nggak bisa. Padahal dari segi substansi bisa jadi sama dengan mereka. Tidak perlu bendera yang kita kedepankan. Ya, bendera tidak cukup bendera merah putih begitu. Tapi bagaimana isi? Misalnya PBNU punya misi apa? NU punya misi apa? Ayo kita masukkan di situ. Tanpa harus membawa bendera NU-nya. Karena kalau bawa bendera NU-nya nanti yang bendera lain NU cenderung menolak begitu.
ya itu tadi apa namanya, sikap primordial itu terpancing muncul akhirnya karena ada kelompok lain yang menggunakan pendekatan primordial. Nah tapi kalau pendekatan substansial, apalagi nilai-nilai yang bersifat universal, saya kira semuanya akan menerima, ya, kecuali hanya orang-orang yang mungkin memang punya niatan tidak baik terhadap negeri ini untuk menolak itu. Coba kalian baca hukum kita, hukum negara kita. Jadi orang yang selalu mentauhidkan negara kita, mengkafirkan hukum kita, itu mereka yang nggak belajar hukum sebenarnya. Ya. Saya ini backgroundnya pondok pesantren, bahkan saya sebenarnya dulu hampir jadi kiai. Ayo kita dorong. Ya. Nah, kalau bagi kalian yang bakat jadi anggota DPR, jadi bupati, jadi presiden, ya ayo jadikan itu komitmen. Ya. Yang penting nilai-nilainya itu, substansinya bagaimana itu masuk dalam kebijakan negara. Jangan menonjolkan identitas. Ya. Jangan menunjukkan casingnya, jangan menunjukkan benderanya. Udahlah bendera kita ikut bendera merah putih, yang lain-lain kita taruh di bawahnya itu. Ya, yang lain-lain kita taruh di bawahnya. Kalau kita ke internal, ya yuk kita pakai bendera kita sendiri sesuai dengan kelompok kita. Tapi kalau sudah keluar, kita tunduk pada merah putih. Kita kedepankan nilai-nilai apa yang harus kita perjuangkan masuk dalam kebijakan negara, biar tidak menjadi gesekan yang keras. Nah, cuma kan kemudian sekarang ditarik ke isu komunisme, ya biasa orang nggak suka. Makanya coba kalau kalian baca sikap resmi PBNU, kan luar biasa canggih, nggak ada sama sekali mengkaitkan dengan isu-isu komunisme. Ya, cuma yang lebih dikedepankan oleh PBNU itu kan substansinya. Orang pertama ini timingnya tidak pas. Waktunya kita lagi susah menghadapi pandemi COVID-19. Murah-murah tiba-tiba negara mengeluarkan RUU HIP yang akan mengotak-atik dasar negara. Waktunya nggak tepat. Lebih baik energi, kata PBNU, untuk energi ini gunakan aja untuk kepentingan kemaslahatan umat, untuk hal-hal yang lebih bermanfaat pada umat. Dan yang kedua dari sisi substansi, ya dari sisi substansi yang dianggap ya pertama tidak mencantumkan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tentang larangan komunisme. Padahal semestinya kalau ingin menyangkut ideologi negara, menyangkut dasar negara, ya semestinya itu masuk jadi pertimbangan. Jangan sampai ruang komunisme muncul. Tapi bukan berarti kemudian PBNU mengisukan munculnya komunisme, ya. Itu kan kelompok-kelompok yang lain lah. Kalau PBNU kan lebih pada gerakan yang substansi untuk kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, ya, untuk pemberdayaan umat. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Yang dari saya nanti biar dilengkapi oleh Pak Haji Musawir, ya, khususnya dari perspektif agamanya ini. Terima kasih. Pertanyaan terkait Pancasila, apakah sudah merepresentasikan nilai-nilai keislaman? Apakah hukum atau undang-undang yang ada di negara kita ini sudah merupakan merepresentasikan nilai-nilai keislaman dan lain sebagainya? Baik, saya rasa apakah kemudian Pancasila dan Islam ini bisa bersinergi atau bahkan bertentangan, tergantung kepada siapa kita menanyakan hal itu. Kalau misalkan kita menanyakan hal itu kepada seorang Yudian Wahyudin yang pernah menjabat sebagai ketua atau kepala BPIP, maka dia akan dengan sangat tegas mengatakan musuh terbesar agama, musuh terbesar Pancasila adalah agama. Itu yang sempat viral beberapa saat yang lalu, yang kurang tahu saya perkembangannya seperti apa. Yang jelas beliau sempat berstatement seperti itu. Akan tetapi ketika pertanyaan itu kepada kita atau kepada saya, maka saya akan dengan sangat tegas mengatakan bahwa Pancasila ini sudah merepresentasikan, sudah mengandung nilai-nilai agama Islam di dalamnya. Apalagi kalau sila per sila itu kemudian kita carikan dalil yang ada di dalam Al-Quran, pasti akan ketemu. Itu pasti akan ketemu. Coba sila pertama, apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang memiliki konsep keesaan agama apapun, itu hanya Islam sebenarnya. Yang lain
tidak kemudian mengadopsi konsep keesaan. Sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, di sini setelah orang itu beriman, setelah orang itu sudah memiliki sebuah akidah yang kuat, maka dia harus beramal soleh. Beramal solehnya seperti apa? Dalam konsep Pancasila, dia harus memanusiakan manusia, kemanusiaan, harus bersikap adil, terutama bagi mayoritas yang hadir di sini ya, karena banyak rekannya, harus bersikap adil, terutama sama rekan kitanya, begitu ya. Dan beradab ini maksudnya apa? Yang adil dan beradab, ya berakhlakul karimah di situ tentunya, yang masuk dalam mu'amilus sholihat ini. Walaupun amal-amal soleh ya tentunya banyak, tapi dalam konsep Pancasila ya tentunya hanya seperti itu. Yang ketiga mungkin persatuan Indonesia, ya Islam mengajarkan tentang jangan sampai terpecah belah. Kalau pluralitas atau multikulturalisme itu ya perbedaan itu ya mesti ada, tapi bukan kemudian menjadi alasan untuk perpecahan. Justru Indonesia ini bisa bersatu dan dibangun dengan perbedaan-perbedaan itu. Islam mengajarkan janganlah kalian saling berpecah belah, atau kalian diciptakan secara berbeda-beda, secara bersuku-suku. Untuk apa? Untuk saling mengenal di situ. Ya, masuk cerita Arab dulu ya. Masuk dalam sila yang ketiga. Ini sudah 3 sila saja, yang 2 silakan coba kalian untuk cari sendiri. Itu pasti ada ketika dicarikan dalilnya di Al-Quran maupun bahkan Al-Hadis. Jadi saya tegaskan, ketika ditanya apakah sudah merepresentasikan nilai-nilai keislaman, iya, di situ sudah. Nah, terkait kemudian aturan-aturan undang-undang yang ada di negara kita, yang ada di Indonesia, ini apakah sudah juga merepresentasikan nilai-nilai keislaman? Maka kami pribadi berpendapat ya belum sempurna, walaupun ada intisari, ada substansi-substansi yang diambil dari situ. Ketidaksempurnaan ini dalam hal apa? Dalam hal jinayah di situ, atau hukum pidana. Kalau tadi Pak Dokter menyebutkan ada sebagian substansi atau nilai-nilai Islam di situ yang diambil pada kasus pembunuhan misalkan, ya memang ada, tapi itu baru substansi yang kecil saja. Karena apa? Karena alasannya baru saja untuk mengakomodir pemahaman atau keanekaragaman yang lain yang ada di Indonesia, yang itu tidak bisa dikesampingkan walaupun kita sebagai mayoritas tentunya. Jadi kurang sempurnanya di mana? Di hal yang sifatnya jinayah. Mungkin perzinahan. Kalau perzinahan ini susah memang. Bagaimana cara pembuktiannya? Kedaulah Utsmaniyah, ya Turki Utsmani itu berkuasa menguasai Eropa selama 600 tahun, kurang lebih 600 tahun. Dan pemerintahan itu merajam kasus zina muhsan selama 600 tahun itu baru 2 kali, hanya 2 kali. Saking apa? Saking suksesnya bagaimana pembuktian kasus tentang perzinahan itu hanya 2 kali, padahal berlangsung kurang lebih 600 tahun. Nah, sekarang kan ada itu Pak, ada kayak CCTV, ada video, apakah itu kemudian tidak bisa? Nah, itu berbicara masalah fikih, kalian jangan hadir di sosialisasi ini, hadir ke Basul Masail nanti ya. Nah, kalau kita berbicara tentang doktrinisasi ya, bahwa orang yang merumuskan Pancasila ini yang ada di PPKI maupun di PPKI itu rata-rata semuanya orang Islam. Tentu mereka akan berjuang bagaimana nilai-nilai keislaman, hal-hal yang sifatnya substansi di dalam agama Islam itu juga masuk di situ. Apalagi anggotanya ada Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, yang mana sangat jelas beliau ini ketika mau rapat, mau mengutarakan sesuatu, berpendapat, merumuskan sistem Pancasila, bukan kemudian
hadir dengan kosongan, enggak. Tentu di situ ada perintah-perintah, instruksi-instruksi tertentu, atau bahkan sudah berdiskusi dengan ayahandanya, siapa? Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, ini kalau kita berbicara sebagai warga NU ya, secara doktrin nggak usah mempertanyakan lagi Pancasila, korelasi Islam dan Pancasila dan nilai-nilai keislaman ini ya sudah pasti ada. Itu kalau kita berbicara tentang doktrinisasi. Baik, rekan dan rekan kita yang berbahagia, mungkin itu sedikit tambahan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.